Dikira itu kakak tidur. Tidur kan, kalau tidur kan papa kan nggak boleh diganggu. Semalam kayaknya. Jadi dinginnya dari kapan, Bu? Dinginnya Semalam berarti. Karena kan semalam papa kan tidur. Mama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini tanggal 4 Juni 2021, sekarang sudah jam 9 malam. Hari ini semua terjadi begitu cepat. Jadi tadi pagi tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari ibu saya. Dan ibu dalam keadaan panik dan menangis dan mengatakan tangan papa dingin gitu. Kemudian ibu nggak bilang apa-apa pada saat itu. Ibu hanya minta ambulans supaya papa dibawa ke ambulans. Papa dibawa ke rumah sakit dengan ambulans karena saya tinggal berbeda. Ibu dan papa tinggal di rumah Ricis, kemudian Cindy tinggal di tempat berbeda. Jadi ibu dan papa di rumah Ricis. Pada saat itu Ricisnya lagi di Flores, dan kemudian ibu sama papa di rumah itu sama asisten rumah tangga saja. Jadi ibu nggak bilang apa-apa pada saat itu, sehingga ambulans dikirim ke rumahnya Ricis dan kita semua ketemu di rumah sakit. Ternyata ketika di rumah sakit, ternyata papa udah nggak ada. Dan ibu udah tahu papa udah nggak ada, tapi tidak memberitahu kepada anak-anaknya. Jadi papa itu meninggal Kamis malam atau malam Jumat, masih makan malam seperti biasa. Kemudian tidur dan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ketika pagi hari ibu bertemu dengan papa, tangan papa udah dingin. Ternyata wafatnya dalam keadaan tidur dan sudah beberapa jam yang lalu, nggak ketahuan. Sehingga waktu dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan memang ini meninggalnya sudah berjam-jam yang lalu karena sudah dingin ya. Dan kemudian pada saat itu langsung kita menghubungi Ustadz Yusuf Mansur, dan alhamdulillah berterima kasih kepada Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur, para asatidz dan jajarannya, Masya Allah, yang akhirnya jenazah papa langsung dibawa ke pesantren Darul Quran di Cipondoh. Dan kemudian pada saat itu langsung papa dimandikan itu pada Jumatan, dimandikan, dan kemudian langsung saya ikut juga mandikan teman-teman sekalian, dan kemudian langsung papa disolatkan pada asar. Ricis belum bisa dihubungin karena dia lagi ada di Flores, kalau nggak salah teman-temannya bilang dia lagi ada di gunung, jadi untuk naik ke atas gunung itu perlu jalan kaki 2 jam, jadi dia nggak bisa dihubungi, nggak ada sinyal. Akhirnya kita meminta ada orang menyusul ke atas gunung itu untuk Ricis supaya turun ke bawah. Katanya pada saat itu Ricis belum dikasih tahu, sampai dia turun gunung baru dikasih tahu tentang keadaan papa. Jadi Ricis baru tahu keadaan papa itu jam maghrib ya, sekitar maghrib dia baru tahu keadaan papanya udah nggak ada. Apakah sedih? Tentu saja sedih sebagai manusia biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tentu saja sedih sebagai manusia biasa, menangis dikala orang tua pergi. Tangisan ini adalah wujud kasih sayang. Yang kita tidak boleh adalah meratap-ratap ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tapi sebagai manusia biasa, tentu saya sebagai anak masih merasa ada hal yang saya bisa lakukan sebenarnya. Ada hal yang masih saya belum lakukan. Jadi 2 hari sebelum papa meninggal itu sudah teleponan ke papa, oke, bawa papa ke dokter ya gitu. Jadi memang janjian sama papa mau bawa papa ke dokter. Di satu sisi sedih karena merasa ya orang tua meninggal, kemudian merasa ada hal yang masih bisa dilakukan sebenarnya dan masih mau dilakukan sama papa. Tapi di satu sisi bahagia karena papa meninggal di hari Jumat. Papa meninggal dalam keadaan tenang dan ketika dimandikan bersih. Bahkan tadi ketika dimandikan orang-orang mengatakan bersih gitu, saudara-saudara mengatakan bersih. Kemudian papa diwafatkan di sebelah masjid, di mana dihadiri oleh para ahlul Quran, Masya Allah, dari Darul Quran maupun dari Masjidil Hufat. Mereka semua datang dan mendoakan. Jadi ada rasa bersyukur kepada Allah di situ. Pesan papa yang paling saya ingat banget adalah papa bilang ketika kita tanya ya papa mau apa dari anak-anaknya, sebenarnya anak-anaknya sudah mewujudkan semua cita-cita papa, termasuk Ricis lulus kuliah itu cita-cita papa. Jadi semua sudah diwujudkan, tapi papa selalu bilang begini, papa merasa bersalah sama Ricis karena harusnya Ricis didampingi sama papa. Papa masih tinggal di Batam karena papa masih bekerja di Batam, teman-teman sekalian. Sementara kami ini anak-anaknya semuanya di Jakarta. Saya sudah berkeluarga, punya urusan sendiri. Cindy sudah berkeluarga, sudah punya urusan sendiri. Tinggallah Ricis. Jadi papa selalu bilang papa merasa bersalah karena nggak bisa nemenin Ricis. Jadi Mbak Oki, Mbak Cindy tolong cari orang yang bisa jaga Ricis. Jadi itu pesan papa tuh. Jadi mungkin kalau dibilang apa sih keinginan papa yang belum tercapai selama hidupnya, mungkin
ngelihat anak bungsunya ini ada yang menjaga gitu sih. Jadi begitulah teman-teman sekalian, hari ini diakhiri dengan mengaji, kita menghatamkan Al-Quran, kita berdoa bersama-sama. Insya Allah besok juga akan mengaji bersama-sama lagi. Ya ini untuk menghibur hati keluarga yang ditinggalkan ya. Dan mohon doanya bagi yang menonton vlog ini, semoga Papa husnul khatimah. Insya Allah mohon maaf atas semua kesalahan Papa bagi teman-teman yang kenal atau yang pernah berinteraksi dengan Papa. Dan Papa bilang sih, Papa seumur hidup nggak pernah berhutang. Tapi kalau seandainya mungkin ada hutang Papa, yang ketika teman-teman nonton Papa ada hutang, tolong kabarin kami, ahli keluarganya, supaya kami bisa melunasinya insya Allah. Terima kasih sudah mendoakan Papa, memberikan perhatian yang luar biasa, Masya Allah. Kami sangat terharu dan sangat bahagia. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kasih sayangnya, kepeduliannya. Masya Allah, saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi begitu banyak doa, begitu banyak support dari teman-teman semua, termasuk teman-teman online. Makasih, kami sangat menghargainya. Dan pesan saya adalah untuk teman-teman semua yang masih Allah berikan orang tua, dimuliakan orang tuanya, bakti sama orang tuanya. Jangan sampai, orang tua punya batas waktu, jangan sampai kita terlambat dan menyesal karena tidak sempat berbakti kepada orang tua. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton vlog ini, dan doakan kami, doakan Papa Sulianto bin Martoyo, semoga ditempatkan di tempat terbaik di surganya Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.